Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Pada video kali ini, kita masih akan membahas terkait bab teks cerita fantasi ya. Nah, subbab apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, kita simak video berikut. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mulai dari struktur teks cerita fantasi, ciri atau kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, serta langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait struktur teks cerita fantasi. Seperti yang kalian lihat, struktur teks cerita fantasi ada 3 ya. Yang pertama orientasi, kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah orientasi. Bagian ini merupakan tahap pengenalan ya. Isinya dapat berupa memperkenalkan latar dan tokoh dalam cerita. Latar di sini bisa latar tempat dan latar waktu. Jadi, di mana dan kapan cerita itu terjadi bisa dikenalkan di awal cerita ya. Selain itu, pada bagian ini bisa berisi perkenalan tokoh juga, yakni siapa pelaku yang ada dalam cerita. Selanjutnya adalah tahap komplikasi. Pada bagian ini mulai timbul masalah, di mana tokoh mulai mengalami beberapa konflik. Konflik tersebut dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam, antar tokoh, atau konflik dengan diri sendiri. Nah, struktur yang terakhir adalah resolusi. Bagian ini merupakan tahap penyelesaian masalah ya, di mana cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau bisa juga yang menyedihkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait ciri atau kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Kata ganti sendiri merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal, di mana dalam sebuah teks cerita fantasi, penggunaan kata ganti serta nama orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti ini bisa berupa kata ganti orang. Contohnya seperti kata aku, mereka, dia, atau bisa juga dengan penyebutan nama tokoh, seperti Erza, Doni, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah penggunaan kata dengan cerapan panca indera. Dalam sebuah teks cerita fantasi, kata dengan cerapan panca indera ini berfungsi untuk mendeskripsikan latar. Baik itu latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Dengan adanya pendeskripsian latar ini, pembaca seolah-olah terbawa masuk ke dalam alur cerita. Ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias sendiri merupakan makna kata yang tidak mengacu ke makna yang sebenarnya. Coba kita perhatikan contoh kalimat berikut. Di sini ada kalimat yang berbunyi, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus keliling. Nah, kata yang bergaris bawah ini merupakan salah satu ciri penggunaan makna kias dan makna khusus. Apabila kalian cermati, kata mancung memiliki arti yang sebenarnya yakni runcing, lancip, atau bisa diartikan makin ke ujung makin kecil. Namun kalimat berikutnya yang berbunyi hidungnya yang menjulang bisa dianggap sebagai makna kias ya, karena meskipun mancung tapi sebenarnya tidak sampai menjulang ya. Sedangkan untuk kata mengendus merupakan salah satu contoh penggunaan makna khusus. Selanjutnya adalah penggunaan konjungsi urutan waktu. Nah, apabila kalian masih ingat, konjungsi sendiri adalah kata hubung ya. Sehingga konjungsi urutan waktu adalah kata hubung yang digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau bisa juga untuk perubahan latar. Adapun beberapa contoh konjungsi urutan waktu ya, di antaranya adalah setelah itu, kemudian, seketika, sementara itu, lalu, akhirnya, sebelum, ketika, dan lain sebagainya.
Berikutnya adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, kaidah kebahasaan yang satu ini berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Nah, untuk lebih mudahnya, coba kita perhatikan kalimat berikut. Nah, di sini ada kalimat berbunyi, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, kalimat tersebut menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan ya, yakni kata tiba-tiba. Sama halnya dengan kalimat, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, ungkapan keterkejutan juga terlihat ya di kata-kata yang bergaris bawah, yakni di tengah kebahagiaannya. Baik, untuk kaidah kebahasaan selanjutnya adalah penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung biasanya diucapkan oleh seorang tokoh dan ditandai dengan penggunaan tanda petik 2. Nah, contohnya seperti kalimat berikut. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan kalimat langsung, di mana kalimat yang ada di antara tanda petik 2 merupakan kalimat yang diucapkan oleh tokoh Fona. Sedangkan untuk kalimat tidak langsung biasanya digunakan oleh pengarang untuk menceritakan tindakan atau perilaku tokoh, atau bisa juga digunakan oleh tokoh saat menceritakan tokoh lain. Contohnya seperti berikut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Nah, dari kalimat tersebut kita tahu ya bahwa pengarang sedang menceritakan tindakan si tokoh aku. Di mana ketika si tokoh aku mendengar perkataan dari si tokoh lain yaitu Fona, ia langsung ternganga dan seketika berlari. Baik, yang terakhir kita akan membahas terkait langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Adapun langkah-langkah menulis teks cerita fantasi yang pertama adalah menemukan ide. Dalam menemukan ide, kalian dapat mengamati objek atau peristiwa yang ada di sekitar kalian terlebih dahulu. Kemudian, kalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan sederhana seperti mengapa, di mana, kapan, atau mungkin siapa tokoh yang akan kalian ceritakan nanti. Jangan lupa untuk diberi imajinasi ya. Langkah berikutnya adalah menggali ide teks cerita fantasi dari membaca. Nah, ide cerita fantasi ini bisa kalian peroleh melalui membaca loh, baik membaca buku pengetahuan atau bisa juga dari pengalaman mitos-mitos lokal atau daerah. Nah, berikutnya adalah membuat rangkaian peristiwa. Dari ide-ide yang sudah kalian temukan sebelumnya, kalian bisa lanjut membuat rangkaian peristiwa untuk menciptakan sebuah cerita fantasi yang unik. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, yang terakhir barulah kalian mengembangkan cerita fantasi. Mulai dari watak tokoh, latar, dialog antar tokoh, dan lain sebagainya. Sehingga cerita menjadi satu kesatuan yang utuh. Baik, demikian tadi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.